is Jenfilia Swandre Arifin, and I am the directors of PT Sandimas Intimitra and PT Imaginata Kirana. Di samping dua perusahaan itu, kita juga memiliki CSR organization bernama YWCAN, di mana YWCAN ini adalah suatu organisasi yayasan non-profit yang fokus untuk pendampingan masyarakat adat dari pintu gerbang education, culture, and also art. Kenapa kita menghasilkan this brand? Karena like last year kita ada mengadakan acara dengan YWCAN, lalu kita juga mengundang Demi Bumi. Kita juga melakukan acara berhubungan dengan Sungai Utik. Nah, dari situ kita menyadari bahwa pedalaman Sungai Utik, masyarakat Sungai Utik itu adalah salah satu masyarakat yang sangat menjunjung tinggi Mother Earth. Jadi apapun yang dia lakukan, apapun yang culture yang dia lakukan, segala macam upacara yang mereka lakukan itu adalah berhubungan dengan bagaimana caranya supaya tidak merusak Mother Earth. Karena acara tersebut, kita berpikir, oh, we have to do something. It's very important to act now. Sebenarnya udah lama sekali kita memiliki the problems with waste. Sebagian besar waste itu sebenarnya masih sangat valuable. Jadi, I think dari Sandi dan Kulis sendiri, Kulis Inc. Sendiri pun, we have to do something with the waste as well. That's why Fold itu terbentuk. Jadi untuk Fold yang batch pertama, kita punya yang simple. Jadi kita sempat buat beberapa tas untuk kita sebagai token of appreciation. Itu very standard design yang bisa digunakan setiap hari. Itu jadi our basic collection. And then the second one, we do have the designers collections. Ini yang batch pertama kita kerjasama dengan 5 designers dan tambah satu lagi jadi 6 designers. So my name is Clarissa, and then this is my partner Trasha. We are from Lanadaya Studio. Hi, I'm Humphrey, and this is Santi, my partner in DMDO. Nama saya Riri Yakub. Saya punya konsultan arsitektur, namanya Atelier Riri. Nama gue Sandy Karman. Saya seorang graphic designer, graphic artist, poster artist. My name is Nonita Respati, and I'm the founder and creative director of Purana. Nama saya Tutu. Saya sebenarnya adalah pelukis. My name is Budiman. I'm a designer, designer maker. I founded Om Chen Quang in 2008. The company has produced decorative lighting. For us, sustainability, I think it's not just one thing. I think a lot of people now focus on the idea of environmental issue, but for us, it's more of a philosophy on how we live, and that's the idea of sustainability. Without understanding to change the way we live, we wouldn't be able to care about other things. Sustainability is not only, again, people always thought about something like what already Clarissa told you, that has to do with environment and the social, but it has to do with economy. It has to do with a lot of different aspects in life, how to be sustainable. I mean, how, especially with the local crafts and local industries, like if we support our own local industry, it means it will help it to sustain. So the economy will have a better circular economy. So I think that's one of the main things that we want to make sure that we ourselves, Indonesian, need to really appreciate our own local brand, local makers, local craftsmen. So it's more like it goes in circle. Yeah, as we know, sustainability is about longevity, and it's about working with waste, and it's friendly with environment. Sustainability means that we do some efforts to preserve, conserve the earth, the Mother Earth.
Dan di Purana sendiri kita juga sudah banyak melakukan efforts untuk menjadi lebih sustainable. One of them is focusing on using the natural fiber rather than a synthetic fiber, so that the earth would recycle them more easily, and it wouldn't take like hundreds of years for the fabric to be discerned oleh bumi. Dan juga banyak hal-hal yang sudah kita lakukan seperti memanage waste fabric, dan juga mungkin lebih berfokus kepada slow fashion, juga memberikan ruang kerjasama bagi pembuat atau seniman kain buatan tangan Indonesia. Soal konteks sekarang dan masa yang akan datang, yang mana sekarang tuh kan kita lihat bahwa kerusakan lingkungan, climate dan lain-lain itu kan harus kita respon dong gitu. Jadi kita kalau berarsitektur jangan melihat yang lalu-lalu, karena yang sekarang berkembang itu degradasi lingkungan itu harus kita lihat sebagai solusi arsitektur kita sekarang gitu. Karena arsitektur kita sekarang akan berdiri sampai yang masa yang datang, nggak akan lagi ngelihat yang belakang gitu. Jadi kalau menurut saya sustainability itu ya udah part of konteks kita dalam merancang saat ini. From us, when we approach Lanadaya, it's more like because we, as a studio, collaboration is a really big word for us. That's what we've been doing for the longest time, and we feel that it is stronger if we do collaborate with the other studio, because each one of us, we have our own strength, right? So when we got this assignment, we think that we need to do something again that will actually triggers people's ideas to do something that is just not only using our products to be just for one thing, but for something else, that even for a bigger thing, you know, like we were talking about, like a lot of these pieces can be actually used as a fashion pieces, even all the way to like a really big project installations, like an art installations. We design a backpack that gives the user an easy access untuk produk-produk desinfektan dan sanitizer, sehingga biasanya itu dari pengalaman pribadi ya, kalau itu kan sanitizer dan perangkatnya di masa pandemi ini itu kan penting banget. Nah kalau kita masukin ke tas besar itu biasanya it takes time untuk kita ngaduk-ngaduk tisu basah apa segala macam dan semprotan. So we made that an easy access untuk penggunanya, untuk langsung buka depannya kita udah dapat semuanya. My idea was to use a small bits of material that we can multiply, and then we can maybe link them together, and from that we create a new material that we can shape a product. And I like this idea of coral reef shapes, so it's called karang because of that, and also because of the situation now with the environment and the sea and the reef that is dying. So I think it's irony that we can put in these products. Pada suatu hari saya lihat artikel di New York Times Magazine. New York Times Magazine itu ada kata-kata dari salah satu orang yang diwawancarain dari South Africa. Dia bilang, I have to use what is at my disposal to go on gitu. Jadi selama dia di karantina, ya dia hanya bisa memanfaatkan apa yang ada untuk go on gitu. Nah, what is at my disposal itu jadi inspirasi saya. Secara konsep sebenarnya saya kan arsitek ya, terus kalau ngelihat dari kolaborasi yang kita lakukan, kayaknya kalau misalnya kita harus bikin bangunan ini nggak mungkin gitu. Jadi dengan spirit yang dibagi ke kita bahwa sebisa mungkin kita memanfaatkan waste material kan. Nah kita berpikir konsepnya ya kalau bisa dari konsep yang paling basic, yang paling sederhana,
kita harus menghasilkan satu solusi desain yang mungkin saat ini bisa jadi itu bisa diserap secepat-cepatnya sama orang. Jadi kita buat satu konsep wadah yang menurut kita mewakili si pengguna yang memang dia butuhkan saat ini. Konsep desain dari tas yang saya buat ini itu sebenarnya tuh lebih ke ingin mengajak supaya orang tuh bisa duduk bareng sama alam lagi, bisa ngobrol lagi sama alam dan bisa saling tukar pikiran sama alam, dan sebenarnya bisa confess, minta maaf mungkin sama alam dari apa yang kita sudah lakukan selama ini gitu. Jadi sebenarnya temanya seperti itu dan saya visualkan. Memang ini bukan pertama kalinya kita bikin tas, cuman memang kita kan lebih ahli membuat produk fashion lah ya, baju gitu. I think the main challenge is that we never really use the material previously, dan it needs some trial and errors pastinya, termasuk juga ketika kita mencoba jahit, like what kind of thread that would work with the waste material gitu. Itu aja sih. Sama pembuatan pattern, it wasn't really a big deal, tapi lebih ke trial errornya. But it was a fun process for me. Tantangan yang saya hadapi sebenarnya saya melukis atau menggarap karya di media yang sebenarnya saya belum pernah pegang. Dan kebetulan ini saya suka banget teksturnya karena ada yang renggangnya, jedanya tuh gede, ada yang rapet banget gitu, ada yang empuk malah gitu. Nah tapi cenderung kaku memang gitu. Challenge-nya adalah karena saya belum pernah bikin pot, karena belum pernah bikin planter, saya nanya-nanya ke orang-orang terdekat, ke istri, teman-teman yang semuanya sekarang lebih aktif dalam menghijaukan ruang-ruang di sekitar mereka gitu ya. Jadinya tapi saya belum tahu nih potensi si blinds ini, material blinds ini tuh kayak gimana, apakah bisa cuma buat sekedar untuk memberikan improvement ke desain-desain pot yang sekarang. So we hope there's more creative studio in Indonesia thinking about actually designing with upcycled material, turning waste into treasure, and we hope that they actually have their own voice when they're designing, and that's really important for our creative landscape in Indonesia because we are a very creative country, but we tend not to push ourselves to the one extent to our boundaries to the highest maximum, you know. And I think it's not just about the upcycle project, but it's about the collaboration part as well. Like I hope that a lot of other studio designer that is more senior, especially if they're trying to be more open as well towards a younger studio like us. Kalau blind itu kan sebenarnya bisa dibilang kayak sebagai interior object gitu ya. Ada satu awareness yang mungkin orang-orang tuh harus sadar bahwa blind untuk jendela itu bisa bermanfaat untuk berbagai macam sisi kehidupan gitu. Saya harap sih di Vault ini akan terus berjalan dan terus menghasilkan karya-karya baru. Harapannya kita perlu lebih banyak lagi ya untuk bisa menggerakkan inisiasi ini, dan perlu energi yang lebih besar lagi supaya gelombang semangat yang kita miliki sekarang ini tuh sampai ke orang-orang yang juga akhirnya punya peran untuk lebih besar lagi untuk menentukan arahnya dan melihat potensinya. Harapan kedepannya itu tadi, ada beberapa poin yang sudah saya bilang tadi. Harapan saya itu orang bisa lebih aware gitu, dan aware tuh maksudnya gini, dengan scoop kecil misalkan project upcycle ini, orang bisa bernarasi dan orang bisa tertarik, orang lain bisa tertarik, dan orang yang barang ini tuh bisa menyampaikan message, oh ini seperti ini ya gitu.
maksudnya jangan dipikir marketingnya dulu deh gitu, tapi narasinya nyampe apa enggak gitu. Maksudnya secara narasi itu orang harus tahu, iya ya, saya juga harus bersumbangsi untuk project seperti ini gitu. I hope and wish for this upcycle project is that with this project we can raise more awareness of the environment issue. We can help the village and hopefully we can sell these products. We are only going to make 13 pieces of these products, so we're going to also add a serial number to every product, and I hope that the people that are buying this product will like the product first. Second, appreciate the work that we put into it, and also know that what they do, product that they buy are actually for a good cause. To do more collaboration with local brands to create something to repurpose waste material. Aku berharap lebih banyak brand yang diajak untuk bekerja sama lagi dengan Volt untuk repurpose waste material. I really love to collaborate with designers because by doing that, my way of thinking is getting bigger, our perspective is getting bigger. I think we can do something for all of things, I guess.